Kalau kesulitan sinyal, ya nggak apa-apa. Kalau kesulitan jaringan Anda boleh tidak menyalahkan ya. Jadi konstitusi itu punya peran penting karena Indonesia sebagai negara hukum ya, semua pemerintahan atau semua kegiatan di negara ini ya, dalam konteks pemerintahan itu akan bergantung atau tidak akan melenceng ya dari apa yang sudah diterapkan dalam konstitusi. Jadi pemaknaan konstitusi itu juga ada dua, konstitusi secara luas atau secara sempit. Kalau kita memaknai konstitusi secara luas, berarti kita memaknai bukan hanya sesuatu yang tertulis atau written ya, tapi juga sesuatu yang tidak tertulis. Apa yang terus kemudian dihayati, apa yang kemudian terus biasa dilakukan ya, nilai dasar dari suatu bangsa itu juga termasuk dalam konstitusi. Jadi eksistensinya dia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara itu punya peran yang cukup urgent ya, karena nggak tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara, teman-teman semua. Mungkin Anda juga pernah dengar nih salah satu contohnya ya, ketika Indonesia merdeka, ini juga mungkin kalau dulu waktu Anda belajar komersil, dosen Anda pernah menyatakan kalau di Indonesia ini sistem hukumnya itu juga mendapatkan pengaruh dari hukum Barat atau hukum Belanda ya teman-teman semuanya. Nah karena waktu itu untuk mencegah vacuum of power, kekosongan hukum, itu padahal yang bukan konstitusi saja jangan sampai ada vacuum of power, apalagi konstitusi ya. Kalau konstitusi itu kan dia sumber hukum tertinggi ya teman-teman semua ya. Maka kalau misalnya konstitusinya nggak ada, maka negara itu juga rasanya tidak akan terbentuk, apalagi kalau dia bentuknya adalah negara hukum. Bagaimana mungkin suatu negara terbentuk tanpa adanya konstitusi? Nah, konstitusi itu juga memberikan batasan, karena memang kita itu nggak tiran ya teman-teman, dan kita juga negara yang demokrasi. Nah, makanya terus kemudian dalam pemerintahannya, ketika menjalankan negara tentu saja pemerintah itu nggak melenceng, dia ada guidance-nya atau ada patokannya, dan konstitusi itu adalah patokannya. Jadi misalnya bisa nggak sih negara itu memiliki tanah? Nah, jawabannya tentu saja nggak bisa, karena di dalam konteks Indonesia, negara itu konteksnya hanya menguasai. Ini misalnya berbeda kalau di negara-negara yang pahamnya itu sosialis ya. Negara kan di situ pemilik, jadi negara bisa emang memiliki tanah dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia, negara bukan pemilik, tapi dia adalah yang menguasai. Menguasai itu mengatur untuk kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian juga konstitusi menjamin hak-hak warga negara, teman-teman. Masih ingat juga waktu kita bahas hak asasi manusia ya, warga negara dalam konteksnya dia punya hak asasi manusia, itu konstitusi juga mengatur hak-hak apa sih yang dimiliki oleh warga negara, misalnya hak di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik ya, dia juga punya hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, itu semua ditentukan atau diatur di dalam konstitusi. Oleh karena itulah ya, Profesor Miriam Budiarjo itu mendefinisikan di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, ya kan, Undang-Undang Dasar itu punya fungsi yang khas. Jadi dia punya fungsi untuk membatasi kekuasaan. Ya, dia punya fungsi yang khas, yaitu dia adalah pembatasan kekuasaan pemerintahan, sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan itu nggak bersifat sewenang-wenang, karena ada konstitusi yang terus kemudian dia sebagai batasan, ya kan, semua yang sudah ditentukan itu diatur di konstitusi, maka penyelenggaraan itu berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga karena base-nya konstitusi, dan konstitusi juga mengatur mengenai hak warga negara, maka dari situ kemudian hak warga negara itu akan lebih mendapatkan perlindungan. Sehingga kalau disimpulkan ya teman-teman, fungsi konstitusi itu ada dua. Jadi dia membagi kekuasaan dalam negara, juga selaras ya, kita punya teori apa itu namanya pembagian kekuasaan ya kan, dan juga membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara. Jadi biar pemerintah atau penguasa itu nggak bertindak semaunya sendiri. Misalnya, oh saya maunya bikin kebijakan A ya kan, atau misalnya saya sebagai kepala negara boleh dong punya lahan semau saya, punya tanah semau saya, tentu saja nggak bisa, karena konstitusi mengatakan nggak seperti itu. Makanya itu kemudian konstitusi dikatakan sebagai dia batasan agar pemerintah itu berjalan on the track atau sebagaimana harusnya. Oke. Apa pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, teman-teman semua? Jadi karena Undang-Undang Dasar itu adalah dia lebih tinggi ya kedudukannya dari peraturan perundang-undangan lainnya, karena di dalam tata hukum Indonesia, di dalam hukum kita,
peraturan perundang-undangan itu berlakunya secara hierarkis. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, atau kita biasa nama panjangnya Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, atau kita biasa sebut Undang-Undang 45 gitu ya, biar lebih UUD 45 biar lebih simpel atau sederhana. Nah, karena dia itu posisinya yang paling atas, dia itu adalah tertinggi, terus kemudian diikuti dengan undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah dan seterusnya, dan yang paling bawah itu peraturan daerah. Maka ketika terus kemudian dalam penyusunannya ya berbeda dengan kalau menyusun undang-undang sektoral lainnya. Jadi misalnya kalau Anda pernah lihat undang-undang perbankan dulu waktu belajar komersil ya, undang-undang cipta, paten, merek dan seterusnya. Nah, undang-undang itu kan dibuatnya itu adalah legislatif ya, dan presiden DPR dan presiden yang membuat peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar NRI 45 itu nggak hanya sekedar diterapkan oleh lembaga legislatif biasa ya, melainkan oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi proses penyusunannya juga tidak sesederhana ya, atau enggak sesimpel kalau menyusun undang-undang biasa. Nanti akan saya sertakan di video ya bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini, yang harusnya sudah saya sertakan di dalam video tapi belum saya berikan kepada Anda. Jadi nanti ada video yang bisa Anda lihat ya bagaimana kemudian proses penyusunannya. Nah, Undang-Undang Dasar ini, seperti yang tadi saya bilang, dia hierarki tertinggi. Karena dia hierarki tertinggi, maka kemudian dia menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar RI 45 itu, dia nggak boleh, teman-teman, bertentangan, atau dia nggak boleh menyalahi ya, atau nggak boleh dia konflik dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar RI 45. Jadi, karena ada yang lebih tinggi, maka seharusnya rujukannya kita adalah melihat yang lebih tinggi. Karena di dalam hukum Indonesia itu juga ada asas ya, namanya lex superior derogat legi inferior. Jadi kalau ada konflik misalnya mana yang dimenangkan, kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan tuh yang saling berbeda ya mengaturnya ya, jadi saling bertentangan atau saling konflik, maka yang lebih tinggi yang akan didahulukan. Karena makanya itu juga pula karena Undang-Undang Dasar NRI 45 itu dia yang tertinggi, maka peraturan-peraturan di bawahnya itu harus menyesuaikan atau sama ya kan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi kita, teman-teman semua. Saya ambil contoh ya. Mungkin Anda, karena bidang saya hukum ekonomi ya, jadi saya ambil aja contoh di dalam bidang hukum ekonomi. Anda mungkin sudah sering dengar ya pasal 33 ya, bahwa intinya ekonomi itu yang melandasi kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi seluruh aturan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi di Indonesia itu pasti rujukannya adalah pasal 33. Dia bertujuan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, teman-teman semua. Itu esensinya ya. Jadi yang menginisiasi pasal 33 itu Bapak Muhammad Hatta ya. Jadi beliaulah yang terus menginginkan bahwa ya oke lah, Indonesia ini basisnya adalah ekonominya yang tujuannya itu adalah yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, teman-teman semua. Walaupun misalnya sekarang pasar ya menuntut untuk menjadi liberal dan seterusnya, ya kan zaman sekarang ya, maksudnya kayak mungkin sudah disinggung sama dosen Anda dulu waktu ngajar komersil ya. Misalnya sekarang ya kebanyakan negara ekonominya itu sudah mungkin liberal ya. Cina aja yang dia sosialis, ekonominya juga sangat-sangat liberal. Tapi intinya anyway, ketika pemerintah membuat kebijakan itu ya harusnya dia menyadari bahwa rakyatlah ada rakyat, kesejahteraan rakyat ya, akses rakyat untuk mengakses semua barang itulah yang menjadi tujuan utama dari konstitusi ya, atau tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Terus kalian tanya, Ibu, tapi kok minyak goreng mahal, Bu, dan seterusnya. Nanti kita bahas kalau misalnya bahas kasus ya, teman-teman semua. Ini kita bicara itu. Terus kemudian, karena itulah, seluruh aturan itu yang nggak bisa atau nggak boleh bertentangan, teman-teman semua. Saya ambil contoh, misalnya, mungkin kalian pernah dengar ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya, yang dia itu biasanya kalau mengajukan judicial review atau menguji ya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik 45 itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pada tahun 2012 yang lalu dibuatlah atau diundangkanlah ya undang-undang tentang koperasi, teman-teman semua. Nah, koperasi ini kan dia adalah badan hukum ya, entitas yang khas banget Indonesia. Saya rasa saya belum pernah nemu ya, atau mungkin kalaupun ada dengan konsep koperasi hampir mirip, tapi ya mungkin goals-nya berbeda ya dengan koperasi yang ada di Indonesia. Sesungguhnya kalau kita bicara koperasi di Indonesia itu kan dia ya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat ya, teman-teman semua ya. Fungsinya itu berbeda dengan PT yang profit oriented. Kalau koperasi itu tujuannya adalah sejahtera untuk anggotanya semuanya, karena memang dia spiritnya dari pasal 33. Nah, waktu tahun 2012 itu diundangkan undang-undang koperasi yang baru, menggantikan undang-undang koperasi yang lama tahun 92. Tapi kemudian undang-undang koperasi yang baru itu dia
di judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi dia dimintakan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap pasal-pasalnya itu semangatnya terlalu liberal. Jadi sehingga oleh Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan ya. Jadi memang kalau ada peraturan perundang-undangan yang baik dari sisi substansi ataupun pembentukan itu dianggap nggak sesuai, itu bisa kemudian dimintakan keberatan ya atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan waktu itu Mahkamah Konstitusi menerima karena berpandangan juga bahwa undang-undang koperasi yang baru itu emang spiritnya itu terlalu liberal, nggak sesuai dengan apa yang harusnya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga kemudian dianggap inkonstitusional dan jadi nggak berlaku, teman-teman. Itu semuanya. Jadi itu adalah contoh bahwa memang konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini benar-benar menjadi jiwanya ya, atau dia itu adalah ya harusnya dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, nggak bisa atau nggak boleh bertentangan. Atau banyak lagi ya teman-teman semua ya, karena sekali lagi basicnya ekonomi ya, contohnya sih banyaknya ekonomi ya. Saya ambil contoh lagi dalam kegiatan investasi dan pertambangan ya teman-teman. Dulu misalnya ya rezim investasi itu kan setiap ganti penguasa rezimnya berganti misalnya, yang terus kemudian misalnya dari era Orde Lama ya, Orde Lama itu kan dia sangat-sangat anti tuh terhadap investor asing karena mereka itu inginnya swadaya gitu loh teman-teman semua. Dia rezimnya intinya lebih pengen apa itu namanya memenuhi sendiri kebutuhannya, ataupun kalau misalnya ada investor tuh ya negara-negara yang emang punya hubungan dekat atau akrab pada masa itu, yang misalnya negara-negara yang memang ya waktu itu Anda mungkin sudah tahu ya sejarah negara mana waktu itu kemudian lebih disukai gitu loh, preferensinya pemerintah pada Orde Lama itu adalah waktu itu negara-negara tertentu ya. Nah, ketika terus kemudian Orde Lama berganti dengan Orde Baru ini kebalikannya. Orde Baru itu dia sangat-sangat suka ya, maksudnya investor asing itu masuk. Dia sangat-sangat pengen mengundang banyak investor asing masuk karena memang dia tahu ya butuh pembangunan itu butuh banyak investor asing. Teman-teman tahu ya. Jadi investor tuh penanam modal terutama dari asing gitu loh. Jadi kan ada dua ya, ada investor asing dan ada investor dalam negeri. Sehingga kemudian pada era Orde Baru itu banyak kebijakan yang intinya memberikan relaksasi ya, kemudahan kepada para investor asing. Misalnya kalau kamu mau bangun di daerah timur itu nanti kamu akan mendapatkan relaksasi pajak misalnya, atau misalnya pokoknya dibuat mudah lah kalau mau investasi atau nanamin modal di Indonesia. Itu regulasinya memang dibuat seperti itu. Dan memang karena kita nggak aware ya, akhirnya kontrak. Rezimnya pada waktu itu menggunakan rezim kontrak atau perjanjian. Kalian sudah belajar di hukum komersil ya, apa itu perjanjian. Nah, undang-undangnya itu mengatur bahwa kalau misalnya mau bikin hubungan investasi itu harus melalui pakai perjanjian. Oke, ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika terus kemudian Orde Baru itu sudah berakhir ya, beralih ke era reformasi, terus kemudian sadar karena memang pada waktu itu regulasi hukum ekonomi itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan masa era Orde Baru ya teman-teman semua. Kalau di era Orde Baru kan waktu dulu belajar komersil biasanya cerita ya, ekonomi di era Orde Baru itu dia nggak accessible untuk semua orang, rente ya misalnya, terus kemudian konglomerasi atau hanya orang-orang tertentu yang bersama circle. Nah, pada era reformasi itu berubah teman-teman, jadi terbuka. Wah, jadi harusnya kalau hukum ekonomi itu punya peranan yang penting, nggak cuma terus kemudian cuma pemanis gitu loh. Kalau misalnya ternyata dalam kegiatan apapun tuh hukum ekonomi itu sentral lah peranannya. Terus kemudian termasuk pemerintah itu mulai menyadari ya teman-teman semua ya, oh ternyata selama ini tuh kegiatan pertambangan dengan sistem kontrak itu nggak seimbang. Padahal Anda sudah belajar ya, kalau kontrak itu kan harusnya seimbang nih. Nah, tapi di situ enggak, karena dulu pemerintah Indonesia tuh meremehkan ya, oh pokoknya senang ada investor masuk, kontraknya tuh hanya diwakili oleh pengacara yang tidak apa itu namanya nggak pro ya, atau nggak mahir di bidang kontrak. Akhirnya banyak kontrak itu yang istilahnya posisinya Indonesia itu nggak seimbang gitu loh, imbalance ya. Nah teman-teman semua akhirnya terus kemudian salah satu contohnya nih, misalnya kalau ada yang investor yang di itu loh report ya, kan kita nggak pernah tahu misalnya apa yang dia bawa atau yang dia ambil karena pemurniannya nggak di Indonesia, terus kemudian perhitungan pajak dan sebagainya. Nah, akhirnya tuh pemerintah minta kontraknya itu diubah, tapi juga sulit ya teman-teman semuanya, karena kontrak itu nggak bisa diubah. Nah, pemerintah tuh bikin undang-undang di tahun 2009, intinya dalam undang-undang mineral dan batu bara itu ya, biasanya disebut Minerba itu meminta, loh kalau dulu rezimnya pakai kontrak, sekarang pakai izin. Jadi pemerintah ini punya kontrol gitu loh. Kalau dulu kan pemerintah ya aja pokoknya sesuai dengan kontrak, kan kontrak itu privat ya. Sekarang ini sistemnya izin. Jadi kamu tak kasih izin dulu baru bisa, dan kalau bisa tuh harus ada smelter di Indonesia. Jadi kita tahu apa yang kamu bawa, jangan sampai kita tuh kayak kucing dalam karung ya. Jadi kita nggak tahu apa sih yang kamu ambil dari Indonesia. Nah, tapi kan
Itu kebijakan yang dibuat setelah era Orde Baru. Jadi menyadari ya bahwa kan harusnya kalau kayak gitu, berarti yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang dihendaki oleh undang-undang. Kan tujuannya itu adalah kesejahteraan. Nah kalau misalnya cuma dikeruk aja tapi nggak ada buat masyarakat lokal, yang mana terus kemudian kesejahteraannya? Nah, makanya terus kemudian di situ mengubah undang-undang. Jadi itu ya teman-teman, karena itulah memang konstitusi itu ya dia yang paling atas ya, karena itulah dia punya fungsi untuk ya menjiwai ya, atau menjadi istilahnya itu inspirasi ya mungkin ya. Jadi semua aturan di bawahnya itu harus ikut dengan apa yang sudah diatur di dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan tidak menyalahi atau enggak terus kemudian menimbulkan konflik. Jadi secara universal peraturan di bawah Undang-Undang Dasar NRI dapat berlaku dan diberlakukan. Peraturan-peraturan itu nggak boleh bertentangan dengan UUD NRI 45. Oke. Tadi adalah konstitusi. Jadi sekarang kita akan bahas apa sih konstitusi dan konstitusionalisme ya teman-teman semuanya. Jadi konstitusi dalam pengertian sosial politik itu adalah konstitusi yang dia masih berupa kesepakatan. Jadi kan kalau dalam teori kontrak sosial ya, sesungguhnya negara itu kan adalah kontrak sosial ya antara warga negara dengan pemerintahan. Sehingga dia hanya tercermin dalam perilaku nyata kehidupan kolektif masyarakat. Tadi saya bilang ya, ada yang mengenai konstitusi itu secara sempit dan secara luas. Kalau secara sempit ya udah apa yang tertulis aja, tapi kalau secara luas ya kan dia dimaknai sebagai bagaimana yang seharusnya ya kan dilakukan oleh warganya atau yang dilakukan oleh penduduknya atau suatu warga negaranya. Sedangkan dalam makna hukum, konstitusi itu sudah diberi hukum tertentu sehingga berlakunya bersifat memaksa dan atas pelanggarannya diancam sanksi. Jadi konstitusi itu kan juga hukum itu kan dia khas banget ya. Salah satunya kekhasan hukum itu dia sifatnya tegas, memaksa, dan juga dia punya sanksi, teman-teman semua. Dan ada juga konstitusi dalam bentuk pengaturan tertulis. Jadi dimaknai bahwa segala aturan tertulis itu adalah konstitusi. Jadi teman-teman juga tahu ya kalau Indonesia itu kita kan sistem hukumnya menganut civil law. Nah, karena kita civil law, yang mana civil law itu sesungguhnya juga terinspirasi terus saya beri tadi bahasa. Mengadopsi dari sistem hukum Belanda ya, karena waktu Belanda datang dia itu sudah pakai civil law, dan di dalam sistem hukum civil law itu ada namanya asas konkordansi, di mana negara jajahan itu menerapkan hukum yang sama dengan negara jajahannya. Dan ketika terus kemudian Belanda datang ke Indonesia, politik hukum yang mereka buat itu adalah menggunakan penggolongan penduduk, teman-teman semua. Jadi karena waktu Belanda datang, ini mungkin udah dibahas ke komersil ya, di komersil dulu cuma sekedar mereview. Jadi waktu mereka datang, terus kemudian mereka sadar loh ternyata di Indonesia ini udah ada hukumnya terlebih dahulu, yaitu hukum adat ya, hukum adat yang berjalan berdampingan dengan hukum Islam, terutama di daerah mungkin Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya, Kalimantan itu berdampingan antara hukum adat dan hukum Islam. Adat bersendi syara bersendi kitabullah. Jadi sepanjang hukum adat itu nggak bertentangan dengan hukum Islam, maka itu yang akan digunakan di dalam masyarakat. Jadi pada waktu itu seperti itu. Nah, ketika Belanda datang, dia mau menerapkan hukumnya, dia tahu nggak bisa kalau terus kemudian auto diterapkan hukum Belanda itu di Indonesia, sehingga Belanda kemudian membuat golongan penduduk ya yang sesungguhnya itu juga sangat-sangat diskriminatif, teman-teman semua. Ada golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lainnya. Tentu saja yang lebih tinggi adalah golongan Eropa ya, termasuk Belanda, golongan Belanda dan termasuk orang Eropa dalamnya, itu yang dia punya hak-hak yang lebih besar dibandingkan dengan golongan penduduk lainnya. Nah, saya sudah singgung di pertemuan awal dulu ya, sekarang sih memang sudah nggak ada ya, penggolongan penduduk di Indonesia itu sudah nggak ada karena itu tadi diskriminatif dan dihapuskan di tahun 2006 ya dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa kita masih menggunakan hukum yang dibuat dari Belanda, dan memang hukum Belanda itu ya teman-teman semuanya, terutama dalam hukum perdata ya, itu masih ada yang namanya pluralisme hukum. Jadi memang mungkin sekarang sudah nggak ada diskriminatif, penduduknya ya udah cuma warga negara asing dan warga negara Indonesia, yang mana tentu saja ada perbedaan haknya ya. Misalnya kalau WNA itu nggak bisa punya hak milik misalnya di Indonesia dan sebagainya. Tetapi memang dalam sistem hukum kita itu kita masih mendapatkan banyak pengaruh dari hukum Belanda. Yang itu wajar sih, maksudnya kalau negara lain juga misalnya Malaysia dia juga banyak mendapatkan pengaruh dari Inggris dan seterusnya. Makanya begitupun dengan Indonesia, teman-teman. Nah, sehingga makanya karena kita itu civil law, akhirnya kita punya kebiasaan bahwa hukum tertulis itu adalah sumber hukum yang utama
pertama. Itu ciri khasnya civil law. Jadi civil law itu khasnya, dia punya written law atau hukum tertulis yang menjadi rujukan utama bagi para hakim dalam membuat peraturan perundang-undangan. Makanya itu dimaknai bahwa peraturan tertulis ini dia mendapatkan pengaruh dari aliran kodifikasi ya, yang menghendaki agar norma hukum itu dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam naskah resmi. Mungkin nanti kalau kita bahas identitas nasional, kita juga akan bahas ya, padahal kalau kita bicara di dalam hukum Indonesia nih, hukum aslinya kan hukum adat ya. Nah, itu kan padahal sampai sekarang itu juga masih ada ya, masyarakat adat itu masih ada, walaupun memang banyak yang mengatakan ya, kalau kita hanya melihat dari hukum positif aja, masyarakat adat itu banyak yang sudah kemudian semakin terpinggirkan. Jadi masyarakat adat itu kan melihatnya itu berbeda ya teman-teman ya, kalau kita bicara antara masyarakat adat di dalam konstitusi ya, masyarakat adat itu mereka biasanya hidupnya itu hukumnya itu nggak tertulis, unwritten ya. Jadi living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga kemudian ketika ada dalam hal tertentu ya, di mana ada pertentangan antara konstitusi dengan masyarakat adat, memang biasanya dalam praktek itu sering terjadi konflik. Saya ambil contoh, misalnya mungkin Anda pernah dengar ya, misalnya pemerintah punya proyek strategis nasional atau pemerintah punya proyek pembangunan ya. Nah, terus kemudian dia membangun di tanah adat dan seterusnya. Nah, itu ada perbedaan misalnya antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mengukur tanah ya misalnya, terus kemudian terjadi konflik karena masyarakat adat itu misalnya dalam memandang tanah itu tentu saja berbeda dengan masyarakat modern. Nanti kita akan bahas nanti di identitas nasional, kita akan banyak membahas mengenai bagaimana sih budaya lokal itu ya terhadap keadaan sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas konstitusionalisme. Apa sih konstitusionalisme? Jadi konstitusionalisme dalam ruang lingkup sempit itu adalah penyelenggaraan negara yang hanya dibahasi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme kalau ia itu dalam bernegara ya secara efektif dibatasi oleh konstitusi, itu dalam ruang lingkup yang sempit. Sedangkan dalam ruang lingkup yang luas, perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warga negara yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan melalui suatu mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal, jadi lebih luas. Jadi bukan hanya semata undang-undang saja. Oke, apa tujuannya teman-teman semua? Mungkin ini juga sudah kita singgung ya, nggak akan lama saya singgung ya. Jadi beberapa sarjana itu mengatakan bahwa tujuan konstitusi itu misalnya untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, jelas ya kan. Jadi biar ada yang membatasi. Misalnya kalau ada yang mengambil kepentingan kita ya kan, misalnya ada yang mengurangi hak kita, nah itu ada mekanisme untuk kemudian bagaimana sih menjaga ya kan agar ketertiban dan ketentraman itu bisa tercapai. Nah itu adalah fungsi dari konstitusi. Jadi kalau terjadi suatu hal misalnya, tenang aja, ada mekanisme ya hukum misalnya yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Juga untuk mempertahankan kekuasaan dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu maknanya juga banyak ya, definisi kepentingan umum, tapi banyak yang maknanya bahwa kepentingan umum itu adalah ketika dia itu menyangkut ya atau mengenai urusan atau hajat hidup orang banyak. Kalau menurut Meris ya, tujuan konstitusi itu adalah menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Jadi gimana caranya biar negara atau pemerintahan itu bisa berjalan secara tertib ya. Jadi kegiatan masyarakat dan seterusnya itu secara tertib atau on the track. Dan kekuasaan. Jadi ada kekuasaan, ada fungsi kontrol juga dari negara. Negara ini juga punya peran ya kan di dalam kegiatan, misalnya dia kan sebagai pengawas ya kalau istilahnya, tapi juga dia bisa menjalankan pengawasannya itu secara sesuai, nggak melebihi gitu loh. Jangan sampai terus kemudian karena dia punya fungsi kekuasaan itu tadi dia jadi mereduksi hak-hak warga negaranya. Nah itu yang tidak diinginkan. Makanya itu ada konstitusi. Terus juga ada kebebasan, karena memang setiap orang pada dasarnya kita itu punya hak ya untuk misalnya tadi udah disinggung ya, kita untuk bebas untuk berpendapat dan seterusnya. Makanya itu konstitusi itu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Oke, ini Anda boleh baca sendiri ya. Oke, teman-teman semua. Apa itu supremasi konstitusi? Mungkin udah kita pernah dengar ya, tertinggi ya, supremasi hukum misalnya. Karena kita adalah negara hukum ya, supremasi konstitusi itu adalah upaya untuk menegakkan agar konstitusi itu adalah sebagai hukum yang tertinggi. Jadi supremasi konstitusi itu adalah konsekuensi dari konsep Indonesia sebagai negara hukum. Masih ingat ya waktu kita bahas negara hukum? Karena itulah supremasi konstitusi adalah wujud pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi adalah perjanjian sosial yang tertinggi. Jadi perjanjian antara negara ya, kontrak antara negara dengan warganya. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah PPT singkatnya. Jadi udah bentuk kelompok kan, habis ini kita diskusi singkat ya, latihan sebelum nanti
apa itu namanya, setelah UTS kita akan banyak berdiskusi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu teman-teman, karena nanti kalau diskusi berarti kan materinya itu Anda preferensinya mana? Mau saya sampaikan materinya itu via video terlebih dahulu dan saya kasih reading materials-nya pada saat di kelas nanti langsung diskusi, atau materi dulu dikit baru diskusi teman-teman? Enaknya gimana? Ada saran nggak? Saya izin memberi saran. Jus. Kalau menurut saya lebih baik dikirim Video video ya. dulu. Jadi nanti diskusi kita pas di kelas itu maksimal gitu loh. Langsung diskusi. Dan juga pertanyaannya sudah saya kirimkan di grup ya. Jadi teman-teman semua biar lebih mudah ya, sudah tahu duluan. Jadi di kelas itu mungkin juga nanti ada waktu yang asinkronnya itu dibuat kalian diskusi. Jadi diskusinya nggak di kelas teman-teman semua. Yaudah, sekarang coba ya kita diskusi satu case ya teman-teman semuanya. Mungkin Anda pernah dengar ya, apa itu namanya, bahwa salah satu permasalahan yang juga banyak kita hadapi itu adalah korupsi ya. Jadi pemberantasan korupsi itu kan sesuatu yang terus-menerus ya. Mungkin di negara lain sudah nggak banyak. Kalau misalnya Anda ikut pertukaran pelajar atau Anda liburan ke negara lain, mereka pasti bilang, wah di sini mah nggak ada korupsi ya. Jadi masing-masing pejabatnya tuh malu kalau dia korup dan seterusnya tuh ya malu ya, apalagi pakai uang rakyat dan seterusnya. Tapi memang di kita itu ya masih ada ya. Dan terus kemudian sampai sekarang memang menjadi PR ya untuk pemerintah dan kita semua bagaimana terus kemudian agar penanggulangan korupsi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam kaitannya ya dengan materi kita hari ini soalnya saya coba ambil dari RPS dulu ya, belum saya kembangkan. Itu bagaimana sih menurut Anda semua ya? Baru masuk. Bagaimana sih pandangan Anda semua ya, keterkaitan antara konstitusi ya dan pengaturan di dalam konstitusi atau dalam undang-undang ya mengenai anti korupsi ya, yang itu yang pertama. Jadi bagaimana regulasi memandang mengenai korupsi tersebut. Nah, terus yang kedua, jika Anda sudah lihat undang-undangnya, apakah menurut Anda undang-undang itu kurang? Ya enggak, jadi kurang mengatur atau misalnya kurang tegas dan sebagainya sehingga kemudian mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Oke, ya, itu yang kedua. Dan yang diskusi kita ketiga hari ini, pertanyaan untuk Anda, menurut Anda, di sekitar lingkungan Anda mungkin nggak usah jauh-jauh, pejabat banyak yang korupsi, Bu. Kalau menurut Anda, dalam skala kecil, ya kan, ada nggak sih contoh dari korupsi yang mungkin kita lakukan, ya, tapi kita tidak, atau di circle kita, ya, di sekitar kita tuh ada nggak sih korupsi yang biasa dilakukan, tapi mungkin nggak kita sadari. Itu aja ya diskusinya untuk hari ini. Oke, 15 menit cukup nggak buat kalian berdiskusi sama kelompoknya? Cukup ya? Oke. Mungkin lift dulu ya Zoom-nya karena nggak bisa bikin breakout room. Berarti nanti kalau gitu kita nggak usah pakai breakout ya. Pada saat sesudah UTS langsung saya lontarkan soalnya dan langsung kita mulai diskusinya. Gitu ya? Oke, silakan teman-teman ya. Lift dulu boleh, nanti kita boleh join di link yang sama 15 menit lagi. Terima kasih.